Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel YouTube saya Elinuma. Jadi hari ini tuh saya mau buat sesuatu, yaitu masakan sejuta umat orang Singapura. Apa itu, saya tuh diminta sama nyonya saya untuk buat apa namanya, popia sayur ya, popia sayur. Jadi popia itu salah satu makanan yang paling famous di Singapura. Ya, tidak salah ya teman-teman, ini benar. Jadi waktu saya datang pertama kali, nyonya saya meminta saya untuk belajar untuk bikin popia. Jadi ini tuh wajib sekali buat teman-teman yang baru menjadi TKW. Jadi wajib mendengar instruksi dari bos kita, biar kita itu pintar. uh, jadi kadang-kadang kita menjadi TKW ini, kadang-kadang kita pintar di mata bos, kadang-kadang kita juga bego di mata bos. Ya, tidak salah, ini benar. Jadi sebagian besar ya. Uh, Kadang-kadang itu ada fase di mana kita itu disanjung, kadang-kadang ada fase di mana kita itu direndahkan. Itu nyata, teman-teman. Itu memang nyata, keseharian dari TKW Singapura itu seperti itu. Tapi kita itu harus butuh mental yang kuat, kita harus tetap semangat untuk berjuang, kita harus balik lagi memikir bahwa kita ini berjuang untuk anak kita, berjuang untuk keluarga kita di kampung yang membutuhkan kita. Oke teman-teman, kita tidak usah banyak basa-basi. Sekarang saya mau ajar teman-teman bagaimana cara untuk bikin popia sayur versi nyonyaku ya teman-teman. Entah teman-teman mau menggunakan resep ini atau tidak, balik lagi kepada teman-teman di dunia pertekawean. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut. Saya mau tunjukkan bahan-bahan apa saja yang saya butuhkan untuk buat popias. Nah teman-teman, jadi di sini itu ada bengkuang ya teman-teman. Ini bengkuang yang mudah, itu ada manis-manisnya. Terus di sini ada wortel, dan di sini ada daging yang sudah saya marinasi hanya pakai kecap asin, lada putih, dan oyster sauce ya teman-teman. Ini hanya rasanya ya teman-teman. Rasanya tuh hanya ini saja, tidak ada yang lain. Nah di sini juga ada jamur kuping ya teman-teman. Saya salah bicara. Ini jamur kuping yang hitam itu ya, kita gunakan untuk popia. Jadi isian popia ini buat teman-teman itu apa namanya, bebas ya, mau isi apa di dalam sesuai requestnya nyonya atau bos kita ya teman-teman. Dan di sini tuh bumbunya hanya pakai bawang putih. Nah sekarang tuh kita mau masak ya teman-teman. Ada kuali yang sudah saya siapkan buat kita mau masak isian popia ya teman-teman. Nah ini sudah ada wajan atau kuali yang kita siapkan. Jangan lupa kita masukkan minyak. Nah teman-teman, ini juga salah satu apa namanya, salah satu pembelajaran yang harus kita belajar ya, karena besok-besok itu kita sudah pulang kampung ya. Kalau misalkan kita mau buat usaha atau kita mau masak buat keluarga kita, ya kita bisa ikut resep ini teman-teman. Ini tuh sangat mudah resepnya. Dan kalau soal kulit popia itu tuh, popia itu nama yang disebut sama kita di Singapura. Nah kalau di Indonesia itu lumpia ya. Kulitnya itu ya sama seperti risoles ya, kulit risoles. Nah kita bisa buat sendiri juga di kampung. Tapi di sini kita gunakan yang sudah ready karena kita beli dari luar ya teman-teman. Tapi kalau so far kalau di Indonesia sekarang tuh sudah ada yang ready ya, seperti di IBMart atau di toko-toko tentang apa namanya, ada masak-masakan begitulah teman-teman, seperti di IBMart atau di tempat pembelanjaan yang supermarket besar itu tuh sudah ada ya, sudah ada kulit lumpia yang sudah ready ya, atau kulit popia yang sudah ready ya teman-teman. Jadi itu mudah untuk kita. Nah teman-teman, jadi sekarang kita masukkan bawang putihnya. Ini kita
oseng sampai wanginya keluar dan menguning ya teman-teman. Warnanya keemasan lah seperti itu. Jadi ini dia sudah menguning ya. Sekarang kita masukkan daging cincangnya. Untuk daging opsional, teman-teman juga bisa milih mau pakai daging apa. Kalau di sini saya pakai B2 ya teman-teman, sesuai requestan nyonya saya. Ini kita harus masak sampai minyak asli yang dari daging itu keluar, dan kita masukkan bahan-bahan yang lain. Kenapa seperti itu? Karena kita tidak mau bau dagingnya itu tuh apa namanya, tajam ya. Jadi kita harus goreng benar-benar kering, matang dulu, baru kita masuk bahan-bahan yang lain ya teman-teman. Nah seperti ini. Kalau di kampung untuk pesta ya kita bisa pakai daging sapi juga bisa, ayam juga bisa ya teman-teman, buat pesta. Nah teman-teman, jadi ini minyaknya itu sudah keluar. Ini saya tambahkan mericanya lagi ya, secukupnya. Merica ini tuh menutupi bau daging ya. Ya seperti ini. Kita masukkan ini jamur kupingnya terlebih dahulu. Nah seperti ini teman-teman. Ini kita biarkan dulu beberapa detik seperti ini. Nah ini kita lanjut masukkan wortel, carrot ya. Seperti ini teman-teman. Wortel ini sudah manis ya, ada manis-manisnya, ditambah bengkuang juga manis. Nah seperti ini teman-teman. Lanjut kita masukkan bengkuangnya ya. Seperti ini. Nah ini kita harus bolak-balik terus ya. Ini bengkuangnya itu mengandung air, jadi kita tidak perlu tambahkan air teman-teman.
Bengkuang dan wortel itu ada kadar airnya. Nah, teman-teman, jadi sudah seperti ini. Ya. Ini saya mau tambahkan kecap hitam sedikit ya, karena nyonya saya tuh mau sedikit hitam isiannya itu. Brown lah seperti itu, tidak terlalu hitam juga. Nah, seperti ini. Kita tambahkan oyster sauce ya, atau saus tiramnya. Secukupnya. Dan kita tambahkan bawang goreng secukupnya ya teman-teman. Seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Coba kita rasakan. Nah, seperti ini teman-teman. Bes. Sudah. Manisnya itu kerasa ya teman-teman. Maaf saya keringetan. Karena ini tuh panas ya. Panas. Manisnya itu kerasa. Nah teman-teman, jadi ini sudah ready, sudah selesai. Sekarang saya mau biarkan dingin. Setelah dingin nanti saya akan wrapping ya teman-teman. Ini kita angkat dulu. Ini kita biarkan dia dingin ya. Oke teman-teman, jadi sekarang kita mau lanjut untuk wrapping popia sayur ya teman-teman. Jadi ini saya sudah siapkan kulit popianya ya. Sekarang kita mau lanjut untuk wrapping teman-teman. Nah teman-teman, jadi saya tuh pertama kali datang ke sini, nyonya saya tuh ajar saya untuk wrapping. Sebenarnya bukan nona ya, nyonya ya, tapi kakakku. Karena kakakku kan lebih lama di sini ya. Teman sudah lama jadi kakak ya teman-teman. Kita berteman sudah dari 2012 sampai sekarang. Jadi ya sudah seperti keluarga. Kita pun kerja sama-sama sekarang ya teman-teman. Jadi beliaulah yang mengajarkan saya untuk bikin popia ya. Karena ini tuh resepnya oma ya teman-teman. Nah, ini dia. Lanjut seperti ini. Tarik.
Ini juga lurus. Ini seperti ini. Lanjut ya, seperti ini. Ini ditaruh air. Ya, seperti ini teman-teman. Nah. Usahakan ini tuh rapi. Ya. Nah, teman-teman, jadi ini dia popiahnya sudah ready ya. 2, 4, 6, 8, 9. Jadi saya tidak mau bikin kecil-kecil, saya bikin yang besar saja. Ini tuh standar tangan saya ya. Jadi kalau misalkan saya buat yang kecil-kecil, nyonya saya pertanyaan, kenapa popiahnya kecil? Jadi ini tangan saya tuh selalu buat yang besar-besar ya teman-teman. Jadi seperti ini. Sekarang kita mau goreng. Nah, teman-teman, seperti biasa kita nyalakan api. Jadi untuk metode goreng ala-ala bos saya ini berbeda dari yang lainnya. Jadi beliau itu tidak mau digoreng pakai minyak yang banyak, tapi beliau tuh mau minyak sedikit saja ya, karena beliau akan taruh di air fryer ya. Jadi seperti ini. Ini taruh saja minyak seperti ini, sedikit cukup, jangan banyak. Nah, begini saja teman-teman. Biarkan kuali panas dan kita masukkan semua popiahnya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jadi sekarang kita mau masukkan satu persatu. Ya. Jadi seperti ini. Biar rapi ya teman-teman di ujung bawahnya. Nah, begini. Nah, teman-teman, ini terlambat sedikit ya, soalnya tadi saya ambil tisu paper, tapi belum terlalu hangus ya teman-teman. Belum hangus, syukur tidak dapat marah. Ini. Nah, ini yang satu lagi. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, kita angkat ya teman-teman. Jadi ini popiah ala-ala nyonyaku ya. Dia tidak mau banyak minyak, tidak mau pakai goreng ya. Cukup begini, panaskan saja sudah cukup. Ini sudah ready. Ini kalau ditaruh di air fryer itu akan crispy teman-teman. Kalau jadi TKW itu tidak boleh bilang, oh saya tidak tahu, I don't know. Kita harus bisa teman-teman. Apapun itu, walaupun kita tidak bisa, kita harus bisa. Jangan malas, harus belajar banyak ya. We have to learn.
Kalau yang dari rumah yang sering manja-manjaan itu di sini tidak ada tempat bermanja ya. Dapat marah ya marah. Namanya kita kerja dengan orang ya teman-teman. Seperti itu. Nah ini sudah ready. Ya, sudah. Nah,